sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi ada komentar ya dari akun palsu ya. Dia bilang, "Mari kapan kita berdebat bab musik?" Saya pikir ini bagus dibuat ya. Maka saya mulai hari ini saya menantang semua teman-teman yang ngotot musik haram, alat musik haram, musik religi haram, nasyid haram. Tolong ya katakan kepada semua guru-guru kalian, kepada seluruh ustadz-ustadz yang mengharamkan musik, saya siap menerima undangan. Di mana acara dibuat, di mana majelis dibuat, saya akan datang dengan guru-guru saya dan dengan teman-teman saya. Ya, kalau memang benar musik itu diharapkan keseluruhan dalam Islam, maka saya akan meninggalkan musik secara keseluruhan. Tapi kalau ada yang membolehkan, maka kita harus saling menghormati. Ini ya khilaf. Insya Allah nanti acara mudzakarah atau debat tentang bab musik ini akan disiarkan langsung oleh Saling Sama TV. Saya tunggu ya tantangan ini, tolong dijawab. Kapan dibuat, di mana dibuat. Assalamualaikum. Saya sudah simak video tantangan debat tersebut. Saya katakan percuma dan buang waktu untuk meladeni, karena di bagian ujungnya sudah ada kata-kata begini: seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Kalau gitu selesai. Tidak perlu debat. Kenapa? Memang musik ada yang menghalalkan. Siapa? Ibnu Hazm. Tapi kita harus lihat Ibnu Hazm menghalalkannya kenapa? Apakah Ibnu Hazm dalil? Jawabannya bukan. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan si ulama. Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan para ulama dalam masalah musik, inilah kesalahan beliau yang dimanfaatkan oleh dai-dai model dia yang senang dengan musik. Antum mau menghalalkan musik, silakan. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Nanti kan di hari kiamat Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Kami pun akan bertanggung jawab atas apa yang kami sebutkan. Saya nggak maksa kok. Saya bilang musik haram. Dalilnya hadis Nabi SAW dari Bukhari. Saya qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok umatku muslim juga yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamr, dan alat musik. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Kalau antum mengatakan Ibnu Hazm bolehkan, maka saya jawab Ibnu Hazm mengalami zallah, tergelincir di dalam masalah ini. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham, bukan qila, bukan dikatakan tapi mengatakan, menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung dengan telinganya, bukan cuma sekedar mendengar katanya. Satu lagi, seandainya hadis ini memang dhaif sebagaimana kata siapa? Ibnu Hazm, maka saya tanya, apakah antum tidak mengetahui bahwa hadis tentang musik itu bukan cuma satu yang didhaifkan oleh Imam Ibnu Hazm? Ada banyak sekali dalil yang berkenaan tentang keharamannya alat musik. Taruhlah yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dhaif, maka ketahuilah ada banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang keharamannya dan hadisnya sahih. Misalnya riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, sayati fi ummati qalfun wa maskhun. Nabi SAW mengatakan akan datang di kalangan umatku, di antaranya adalah batu dilempar dari langit, gempa bumi, kemudian manusia mukanya diganti-ganti, dan orang tenggelam dalam bumi. Maka di antara hadirin yang mendengarkan kata Nabi SAW tersebut bertanya, wa ma tadzak, ya Rasulullah, kapankah terjadinya itu? Maka Nabi SAW mengatakan, idza dhaharatil qayyinah wal ma'azif, apabila sudah bertebaran alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi perempuan, wa syuribatil khumur, dan diminum khamar-khamar. Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi haddun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang 4 dari mulai Abu Hanifah 150, pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80.
Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior. Dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh. Baru jadi ustadz udah berani jelek-jelekan Ibnu Hazm. Lah, ma'adzallah kita menjelek-jelekan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Ibnu Hazm adalah ulama senior. Beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali. Tapi tetap buat ana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat ana.